Falco juga minta tepuk tangannya jadi. Mari kita bersama-sama berikan semangat untuk kedua tim yang bertanding. FPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Ini dia, kembali dengan Barats. Apakah Bigetron sudah menemukan solusinya? Karena Arif terlihat lebih nyaman dengan Irithel, dengan hero yang punya mobilitas lagi. Gue mempertanyakan nih, apakah memang pilihan terbaik masih dengan kalian? Ya, tapi itu dia. Mau tidak mau dengan kondisi saat ini, mereka akan adu heal. Dan untuk bermain dengan front to back, sudah bisa dipastikan harusnya Florin punya power akan hal tersebut. Moreno dia nggak level 2. Terhambat dengan zoning out yang dilakukan Kimi tadi dari Hijume. Gak bisa ketahan lagi dan ya mereka harus tunggu untuk level 4. Untungnya Roy gak level 4 pun dia udah bisa nge-deliver damage, tapi Moreno Terperangkap di depan sana, Moreno akan coba dipaksa. Flicker bahkan for defensif dikeluarkan oleh Sir Moreno. Tapi nampaknya Eman dengan 2 kali kekalahan dia di laning agak cukup panas ya, Lim. iya kayaknya mau dipaksa ya untuk Iya. artinya dia gak mau sampai kalah darah. Ya sebenarnya gengsi siapa Oh my god, Hijume. Walhasil dan Hijume still survive. Hampir saja first blood di depan sana nampaknya. sakit itu ya Barats, jangan lupa. Ya Barats jungle tank yang punya damage juga sebetulnya. Minimum memang ada di efektivitas dan mobilitas. Tapi untuk damage, untuk reduce crowd control itu udah punya Barats lah daripada jungle tank yang lain. Karena dia dapat temuin. Tapi Rine langsung melakukan covering up dan Luke bahkan kali ini berhasil selamat untuk menuju ke arah belakang. Itu kalau misalnya kondisinya ada Tsunami Slam mungkin beda kali ya. Iya. Karena belum level 4 juga dan gue menantikan sekali setup dari Turtle. Karena dua-duanya jungle tank kan. Ya. Harusnya keduanya ini benar-benar setup duluan. Apalagi Rine sih. Rin harus banget untuk dapetin Turtle yang pertama. Tapi hati-hati Florin. Support yang mungkin membuat no-cost damage. Lupa di depan serangan ada Tsunami Slam. Bahkan dapat dipasang timpanya begitu saja dan duality yang berhasil membuat para pasukan dari tim Bigetron menang. Malah kebalikannya. Malah gagal hingga Hijume. Lawan Zodiac terus ke Moreno. Di Zodiac begitu saja membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan 3 pemainnya. Dan pelakon Zodiac trigger Marco Buff. Dan ingat, ini berbahaya untuk early game yang gagal dari tim Bigetron. Grims yang mendapatkan level 4 langsung membalikan keadaan. Apalagi dengan Tsunami Slam yang masih terlihat kurang damage. Gak ada- 3 poin kill loh ini. Gak ada damage bahkan kalau bisa aku bilang ya. Itu dia, ada retribution juga nih. Lu gak terpancing bahkan retributionnya. Gak geter. Masih aman. Rin dengan mental yang udah kembali kuat. Tapi RP kali ini mencoba untuk menggocek seorang Eman. 1 lawan 2, 1 Oh, dream. situation, tapi 2 lawan 2 berhasil mendapatkan keuntungan. Dari 1 versus 2 situation. Jadi 2 versus 2 situation yang menguntungkan oleh para pasukan dari tim Outrigo dan kembali lagi 2000 goal difference. Wah, lagi-lagi agresivitas dari Altrigo yang tidak pernah henti. Ini bukan masalah Franco lagi menurut gue, Ji. Masalahnya ada di Baxia. Satu paket, seperti yang tadi udah dibilang para panelis kita. Dan jangan lupa juga nih, mereka butuh banget item. Mereka butuh banget sekali damage. Jangan sampai mid game mereka kuat. Kalau misalkan mid game nggak bisa dipegang juga kendalinya oleh Bigetron. Kayak Baratnya jadi rugi banget. Mending Yisanchin sekalian chip hari ini. Yes, bener banget kalau mereka mau main farming sekalian punya damage di awal bisa ngancurin Baxia. Sakit banget. Dan bahkan kalau bisa kita saksikan saat ini, pergerakan dari tim Bigetron, mereka seakan gak ada satu suara lini. Sorry to say, aku ngeliat Annabelle sendiri, Moreno sendiri, Luke tanpa following up, dan bahkan dari Eman, apakah Sylvie? Mungkin karena ini landingnya bisa dibilang mid lane-nya kalah dan god lane-nya pun nggak menang, imbang aja. Sementara dari sisi jungle nggak ada yang bisa untuk coverin maju kembali. Lihat Rine di depan sana berhasil menabrak arah seorang Annabelle, bahkan Farma Momen dipaksa begitu saja. Makin lebih unggul dengan pergerakan satu Purple Buff level 7 menuju ke level 8. Wow, ini bukan good start sih untuk Bigetron. Ya, dengan jungle tank harus digarisbawahi, Ji. Jungle tank plus support. Kersalamat udah jadi, adanya defense reduction nanti dengan luka yang akan lebih dalam ketika connect dari stack kersalamatnya. Ini lumayan berbahaya nih, lihat midnya nggak bisa gerak sama sekali dan nggak ada bantuan juga yang bisa diberikan karena Annabelle-nya pun nggak ada di kondisi yang prima. Ya, Annabelle nggak ada kondisi prima. Dan bakal lihat flick kembali dikeluarkan. Tidak ada jawaban. Tiga. Dan Dino! What a free strike! Berhasil memaksa Bigetron kehilangan seorang Moreno. Loh, dengan Tsunami Slam. Really? Damage dengan seorang Flores. Tapi masih ada Hakan. Mencoba diselamatkan. Dan
Damage dari Rine tidak bisa dibendung kembali. Meskipun begitu, lihat Harvey. Blacking gaming from Harvey. Berhasil mendapatkan 2 poin kill. Membuat mendapatkan Vindicator. Mereka porak-poranda. Oh masih, Dreams double kill bahkan diamankan. Angela yang sangat-sangat galak. Ini legacy dari Coach Rek ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Melawan Coach Rek, Angela di bench. Jangan lupakan hal tersebut, Lim. Iya. Karena sekarang hampir ke 3.000 gold. Angka yang semakin terlihat lagi. Belum dengan Turtle yang mendapatkan sharing dari experience-nya. Oh, Oh, kelihatan. Hizubin tahu akan ada yang mau datang dan itu dia. Moreno Tour and Travel gagal untuk menangkap serangan Anafel. Anafel. Kembali tertangkap. Traction full dan Anafel. Where are you going? Nowhere to run. Wow, membuka purple buff kembali. Kesalahan beruntun selalu terjadi Bigetron. Bahkan ingat, 2 game terakhir Bigetron ketika early-nya mereka nggak mampu untuk handle. 2 game tersebut mereka nggak punya sama sekali satu kemenangan pun. Itu dia. Ya. Gua ngeliat jelas sih. Lihat jelas kan? Makanya kayak harus reset dulu. Harus pelan-pelan lagi. Mereka seenggaknya harus balikin dulu. Gak bisa nih bermain dengan tempo seperti ini. Skypiercer. Jume. Sadar nih tempo lagi di alter ego. Anginnya lagi di mereka. Anginnya lagi di mereka bahkan light. Gak bisa ngasih heal dengan maksimal. Dan di mana Flash of Theosis akhirnya hadir. Dan kembali lagi kehilangan momentum. Tidak ada lagi Travis Slam dan itu dia Luka. Saratul maut. Angela masih bertahan. Anafel kan jalan untuk pulang. Rine berada dengan sempat. Dan body block from Rine. Membuat Anafel tidak bisa diselamatkan. Body block plus hard gun. Dan bayangkan apa yang bisa menembus tersebut. Ketika Eman pun gak punya kuasa. Ini satu solusi doang sih. Mereka harus tabrak duluan. Mereka nggak boleh menunggu karena satu tembok dari Badang. Wow. Ini bikin Anafel nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, saya juga melihat tembok tersebut. Nampaknya cukup dahsyat. Makanya ini harus diperhatikan lagi. Apakah memang inisiasi duluan adalah kunci? Karena walaupun goldnya kalah, kalau Anafel nggak buka, akan selalu terjadi. Serba Nino akan pegang satu tembok Nino. Serba salah, Anabel. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari God Laner yang nggak usah following up, mungkin kalau Kari beda kasusnya. Tapi lihat Rine, terlalu berani masuk ke dalam, dibawa seret ke dalam turret, harus dikeluarkan, terlalu banyak crowd control. Tapi sekuat itu Rine, bahkan Rine bertahan. Tidak ada jalan untuk pulang para pasukan dan tim Destro. Mereka kehilangan kembali. Anabel, bahkan Rine pun tidak tumbang. Rine too strong. Bahkan damage dari Arvi tadi cukup. Semua yang dilakukan oleh Bigetron hanya untuk menumbangkan Rin gagal. Baxia yang lepas 3 game berturut-turut. Menyelamatkan alter ego mungkin sampai di game yang kali ini. Tapi nggak semudah itu untuk melakukan push juga. Jangan lupa ya masih ada Eman nih dengan damage yang cukup. 8.000 gold di 8 menit. 8 menit. Ya, 8 menit 8.000, 1 menit 1.000. Itu adalah ketertinggalan yang sangat jauh, Lim. Sorry to say gue bicarakan seperti itu. Tapi itu jauh banget ketertinggalan dengan semenit 1.000. Kalau mereka lagi di posisi under pressure, Loi itu nggak bisa bebas untuk melakukan diversion. Karena buta. Itu dia, Mapnya gelap. Nah, ya itu jangan lupa ya untuk 10.000 gold akan ada hadiah yang akan diberikan juga. Jadi kalian perhatikan goldnya kawan-kawan. Ketika udah hampir 10.000 siapkan device kalian karena nanti akan kita bagi-bagi. Jangan lupakan ya kawan-kawan, itu dia. Sekitar sedikit lagi kita lihat dari 1.000 gold saja. Mereka bakal bisa menuju ke arah 1.000 Oke. per menit sudah terlewatin, Lim. Tapi kalau lihat high ground defense sebenarnya nggak terlalu bagus juga nih Nggak untuk kuat. Bigetron. Mereka harus benar-benar memanfaatkan aktif dari poly defense-nya. Traction Bolt kembali menunjukkan seorang Anafel menjadi target utama. Akhirnya mudah ke arah belakang menjadi sebuah jawaban dengan adanya Holy Defense. Mereka masih mempertahankan, tapi memang itu target utama dari tim Alter Ego. 10.000 gold di perasaan pangan. Sudah bisa dikeluarkan. Menuju ke arah belakang dengan jawaban utama dan Dino hilang di telan bumi. Hati-hati, damage dari Tarat membuat kekurangan dari Bigetron jadi tertutup dan masih mau maju sepertinya. Oh, damage dari Hidumen tidak bisa dibendung kembali bersama dengan Arfi yang sudah kerusukan dari Hardgun. Masih ada satu wave lagi di arah bottom lane. Dan itu masih super minion, Lim. Gak bisa dipaksa karena masih ada best Tarat. Itu dia satu-satunya benteng pertahanan dari Bigetron membuat akhirnya Alter Ego kembali mundur. Bigetron masih bisa bertahan. Wow, Bigetron dalam bencana. Bigetron berada di ujung tanduk.
Dan bahkan lihat Rine udah seenak hati, semenang-menang masuk ke dalam jungle yang memiliki dari tim Bigetron. 3 level, perbedaan sangat jauh. Dan juga ini bahaya banget sih untuk gapnya jungle tank. Dengan level yang jauh banget, itu bener-bener bikin adu ratingnya gak kuat. Gak adil. Damage-nya gak adil banget sih, even dengan Florin ya. Dan ini dia Gope bagi-bagi 10.000 gold difference. Lihat langsung scan sekarang juga buat seluruh sahabat Mobile Legends yang muncul di kamera. Ini dia berlian yang kalian tunggu. Asik, dapat diamond ya. Nanti boleh lapor ya siapa aja yang dapat ya. Tapi kita fokus kembali dulu nih untuk Alter Ego dan juga Bigetron. Yes. Mereka ada di dalam posisi under pressure untuk Bigetron. Tapi namun mereka tetap bisa ngebuka zonanya mereka. Waduh, itu dia Lim. Sudah ditunggu-tunggu nampaknya. Dengan adanya zona yang dari game ketiga sebenarnya ditunggu sama Bigetron. Dan tapi pertanyaannya satu, udah ketemu belum jawabannya? Jujur belum? Ya, rasa belum sih memang. Dan gue agak sedikit khawatir dengan Luke yang melompat untuk ngebuka vision, untuk ngebuka rumput. Karena pertanyaannya, ketika pas dia lompat ada Rine, mau dimakan atau enggak? Kalau dicoba, damage-nya kurang. Dan itu akan jadi misplay yang fatal kan? Gak akan cukup sih makan Rine. Malah sekalipun nanti ada Anabel di depan sana. Anabel itu yang bahkan tertukar. Nyawa yang tertukar ya Lim, ingat. Dan itu nggak bisa harusnya. Damage akan tetap nggak bisa. Sementara Lord muncul, akankah ada pencobaan untuk melakukan kontes sepertinya enggak? Enggak sih. Gold yang terlalu jauh membuat Bigetron sadar, oke kita lepaskan Lord ini, kita bertaruh kepada defensive mechanism kita. Kalau mereka di sana kontes, itu cuma kayak nyerahin nyawa aja. Itu menyelesaikan game lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Winter Crown udah jadi juga, ini fate yang bagus banget pasti dari Rine. Gue rasa sekarang udah bukan Rine nih yang di hard guard, udah ke arah RVG. Bisa. Damage RV-nya akan yang diutamakan. Karena biarin Rine tumbang kalau untuk rem 4, worth it. Belum lagi dengan itu tuh pasif dari Irithel itu bersinergi banget kan dengan hard guard. Itu benar-benar cocok menambahkan pasif tag-nya, menambahkan mobilitas juga sekaligus jadinya. Dan tergantung nih, kalau memang ngelihat dari high ground defense yang kurang bagus untuk Bigetron, harusnya mereka paksa pegang satu lane, 4 yang akan jaga 2 lane, dan kalau itu berhasil, Alter Ego mungkin akan sedikit mundur. Oke, tapi lihat di depan sana, permasukan dari Bigetron mencoba untuk bertahan, tapi high ground defense tidak! Jangan bersepeda sprint, tapi dapat hebat! Ini bencana! Fokus ke arah pace, dan lagi bisa melindungi. Mereka nggak punya damage, dan bahkan Luke tidak bisa menyelamatkan. Selesai! Reverse sweep! Alter Ego bangkit dan memulakan Bigetron di hari yang pertama.